Halo semua, terima kasih tetap setia di channelnya Mimin. Kali ini Mimin akan upload novel baru yang berjudul Anak Sultan Milik CEO. Pernahkah kalian berpikir jika anak jenius itu ada? Jika di film mungkin sudah kita temui yang berjudul Baby Boss. Di dalam dunia nyata, kehadiran anak jenius memang jarang terjadi, namun mereka juga memiliki bukti eksistensi yang dapat dilihat dari begitu banyaknya kemajuan yang terjadi saat ini. Namun bagaimana ketika kalian dipertemukan dengan anak jenius berusia 2 tahun yang bisa menggebrak dunia dengan hasil ciptaannya? Fajri Hanindiu, sang anak jenius memiliki IQ yang sangat tinggi yaitu 225. Ia lahir dari malam di mana rusaknya mahkota Fajira, sang ibunda. Dengan otak yang jenius tanpa sadar, ia bekerja sama dengan ayahnya dan membuat Fajri menjadi anak yang kaya raya dalam waktu singkat ketika berhasil memproduksi mesin rancangannya sendiri. Irfan yang begitu mendambakan sentuhan Fajira berusaha untuk membuat gadis itu kembali ke dalam pelukannya. Keegoisannya runtuh ketika ia berhasil menemukan Fajira dan juga mendapatkan bonus seorang anak yang tampan, yaitu Fajri. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, baca cerita ini. Episode 1, Rusaknya Mahkota Sang Ratu. Ji, bisa tolong antarkan ini ke kantor Dirgantara Corp yang di sana? Ucap Suci yang mendapatkan pesanan terakhir mereka pada pukul 21.00. Kamu kan searah Ji, kamu aja ya, ucap Fajira menolaknya. Ayolah Ji, pacarku sudah menunggu di luar dan aku harus segera pergi. Selamat malam semuanya, ucap Suci berlalu dan meninggalkan Fajira bersama dengan beberapa karyawan lainnya. Antar saja Ji, dekat juga kan? Jalan saja dari sini nanti pulang baru pesan ojek online-nya, ucap salah satu karyawan di sana yang bertugas untuk menutup restoran. Ya udah deh, ucap Fajira pasrah. Perempuan manis itu mengambil makanan yang sudah dibungkus tadi dan segera pergi menuju ke perusahaan. Tak lupa ia membawa tas dan barang-barangnya yang berada di dalam laci. Dengan berjalan kaki sekitar 250 meter, ia menapaki trotoar sambil menikmati malam yang masih dipadati oleh pengendara bermotor. Kapan aku bisa memiliki motor seperti mereka? Minimal sepeda deh. Boro-boro, gaji aja nggak cukup untuk sebulan. Batin Fajira lesu. Ia hanya bekerja sebagai pegawai restoran dengan gaji pas-pasan, hanya cukup untuk membayar uang sewa kontrakan dan makannya sehari-hari. Itu pun jika gajinya tidak dipotong untuk membayar bon di restoran. Fajira Hanindia hanya seorang anak yatim piatu yang mencoba untuk bertahan hidup menghadapi kejamnya dunia. Semenjak ibu, ayah, dan adiknya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun silam ketika ia masih berada di bangku SMA kelas 2, dunianya terasa runtuh karena ia ditinggal sendiri tanpa ada sanak saudara yang mau menampungnya. Disinilah ia memilih untuk pergi jauh dari kampung dan merantau ke kota besar setelah sempat menjual rumah peninggalan orang tua yang menjadi satu-satunya harta yang ia miliki. Tak terasa ia sudah sampai di lobi perusahaan. Terlihat di sana dijaga oleh 2 orang satpam yang tengah duduk di depan pintu masuk. Tanpa menunggu lama, Fajira segera melangkahkan kakinya menuju pintu utama sambil membawa paper bag yang berisikan makanan. Selamat malam Pak, saya dari restoran ingin mengantarkan pesanan atas nama Bapak Irfan, ucap Fajira ramah. Coba saya lihat dulu, ucap salah satu satpam di sana lalu memeriksa makanan yang dibawa oleh Fajira. Silakan diantar ke lantai 7, nanti lurus saja kamu sampai di ruangan CEO, ucapnya. Apa tidak Bapak saja yang mengantarkannya? Apa Bapak percaya kalau saya orang baik? Tanya Fajira ragu. Iya, saya percaya dan tolong jangan kepercayaan itu. Atau usaha kamu akan kami tutup secara paksa? Jangan Pak, baiklah terima kasih, permisi Pak, ucap Fajira pamit. Fajira segera masuk dan mencari lift yang ada di sana. Lantai 7 ya? Ting, lift bergerak membawa gadis muda itu hingga ke lantai 7 di mana ruangan CEO berada. Ketika lift terbuka, Fajira terkejut melihat seorang laki-laki berlari ke arahnya dan mendorong Fajira keluar. Sementara laki-laki itu bergegas memencet tombol lift untuk turun ke lantai dasar. Hei gadis, tahan dia, tahan. Teriak seseorang yang sedang mengejar laki-laki tadi. Apa itu ha? Fajira mengedipkan matanya kaget dengan apa yang terjadi barusan. Kamu kenapa tidak menahannya ha? Bentak seorang pria tampan. Laki-laki berpakaian rapi itu segera berjalan menuju lift khusus CEO dan menekan tombol turun mengejar pria tadi.
Ada apa ini? Ucapnya masih mematung di sana. Ah iya, makanannya. Sentak Fajira beranjak dari sana dan segera menuju ke ruangan yang bertuliskan CEO Dirgantara Corp. Tok, tok. Selamat malam, saya pengantar makanan. Ucap Fajira dari luar. Tok, tok. Fajira masih menunggu beberapa saat berharap ada seseorang yang membuka pintu besar itu dari dalam. Apa nggak ada orang? Ia celingak-celinguk berusaha untuk mengintip siapapun yang ada di dalam sana. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang laki-laki yang tengah terduduk lemas sambil memegangi kepala. Tanpa menunggu lama, Fajira langsung masuk dan meletakkan makanan yang ia bawa di atas meja, lalu membantu laki-laki itu untuk berdiri. Pak, Bapak tidak apa-apa, ucapnya membantu laki-laki itu berdiri. Namun hal lain terjadi, bukannya berterima kasih, laki-laki itu malah menjambak rambutnya dan memboyong Fajira ke dalam kamar khusus yang ada di dalam ruangan itu. Setibanya di dalam kamar, Fajira langsung dihempaskan ke atas kasur dengan kasar, sementara laki-laki itu segera menindihnya sambil melepas satu persatu baju yang melekat di badan gadis cantik itu. Dasar jalang, beraninya kau berbuat ini kepadaku. Aku akan membunuhmu kali ini, teriaknya sambil mencekik Fajira yang masih berusaha untuk memberontak. Jangan pak, saya mohon jangan. Hiks, ucap Fajira lirih dengan napas tercekat. Tangisnya pecah ketika CEO itu merobek baju terakhir yang masih ia pakai. Sekuat tenaga, ia berusaha untuk melawan namun nihil, ia kalah kuat dari laki-laki itu. Diam, bentak Irfan di telinga Fajira. Jangan pak, saya mohon. Tolong. Mulutnya dibekap dengan kasar oleh CEO itu menggunakan bibirnya. Jangan pak, saya mohon, sadar, jeritnya kembali. Kau sudah membuatku menderita, Jalang. Jangan harap kau bisa lepas dariku. Kau rasakan ini? Laki-laki itu mengentakkan dengan kasar pisang laras panjangnya ke tubuh suci milik Fajira. Tuk, jerit Fajira. Sejak kapan kau sempit Jalang? Di mana kau perbaiki milikmu ini? Raucanya terkejut dan kesal ketika merasa kesusahan untuk menembus gua perawan Fajira. Laki-laki perjaka itu seolah sudah pernah merasai bagaimana nikmatnya menembus gua suci perempuan. Sakit pak, tolong jangan lakukan ini. Sakit tolong berhenti bajingan. Teriak Fajira yang masih berusaha untuk memberontak. Plak, tamparan keras itu mendarah di pipi mulus yang sudah basah dengan air mata itu. Diam kau, bentaknya lagi. Irfan masih berusaha untuk mengentakkan miliknya dengan kasar dan membuat Fajira lemah. Karena merasakan sakit dan kehilangan tenaga setelah memberontak, ia hanya pasrah dengan air mata yang tak hentinya menetes. Aku kotor, Tuhan, kenapa takdirku seperti ini? Fajira pasrah menerima perlakuan dari laki-laki yang akan ia benci seumur hidupnya mulai saat ini. Kau rasakan ini, Pina? Kau sungguh tega mengkhianati cinta dan kepercayaan yang sudah kuberikan kepadamu. Irfan meracau dalam hentakannya. Seolah menjadi candu, Irfan mengulanginya hingga beberapa kali tanpa menghiraukan bagaimana keadaan Fajira. Setelah dirasa puas, ia terlelap sambil memeluk gadis manis yang sudah pingsan di sampingnya. Irfan yang tengah dipengaruhi alkohol itu mengira bahwa Fajira adalah pacarnya bernama Pina yang sudah berkhianat dan lebih memilih laki-laki lain dibandingkan dirinya. Irfan yang sudah kalap ditambah lagi dengan kedatangan laki-laki yang memberikan foto-foto mesra Pina bersama dengan pria lain yang membuatnya emosi, membuncah dan tidak dapat dikendalikan lagi. Irfan adalah laki-laki dingin yang hanya mencintai Pina, perempuan yang bertahta di hatinya selama 5 tahun belakangan ini. Namun dunianya seakan runtuh ketika mengetahui jika wanita yang begitu ia cintai dengan berani berselingkuh dan pergi bersama laki-laki lain. Ceklek, tuan. Pintu terbuka menampilkan sosok Rai, asisten kepercayaan Irfan. Betapa terkejutnya ia melihat pemandangan yang ada di dalam kamar. Alas kasur yang berantakan, bantal yang sudah berserakan dan perempuan yang tidak mengenakan selai benang pun berada di atas ranjang milik tuannya. Hah? Apa-apaan ini? Tuan? Batinnya dengan mata terbelalak kaget. Hal pertama yang ia lakukan terlebih dahulu yaitu mengambil selimut dan menutup dua badan yang tengah tergeletak polos di atas ranjang. Ia masih shock dengan apa yang ia lihat saat ini. Dengan napas yang tidak beraturan karena mengejar laki-laki tadi, ia keluar dari kamar itu dan terduduk lemas di atas sofa. Apa yang terjadi? Permainan macam apa ini? Tuan, apa yang sudah Anda lakukan? Ucap Raya frustasi dan menjambak rambutnya. Rai termenung memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Jika hanya dihadapkan dengan Irfan mungkin ia bisa mengatasinya. Namun bagaimana dengan perempuan itu dan bagaimana dengan nasibnya setelah ini? Apa yang harus aku lakukan dengan perempuan itu?
Siapa dia? Rai mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, matanya mengernyit melihat paper bag tergeletak di atas meja kerja Ipan. Tas itu, apa dia perempuan tadi? Astaga, apa yang sebenarnya terjadi Tuhan? Kenapa bisa seperti ini? Ucap Rai semakin frustasi. Ia mulai meneliti siapa perempuan yang tengah bermadu kasih bersama tuannya itu. Restoran XX. Segera ia mencari data informasi mengenai gadis itu agar bisa memutuskan langkah apa yang akan ia ambil setelah ini. Sementara di dalam kamar, sepasang mata mengerjap. Perlahan ia membuka mata dengan rasa sakit yang berangsur mulai merata ke seluruh tubuhnya. Hik, sakit? Tuhan, apa rencanamu setelah ini? Kenapa aku harus mengalami ini, Tuhan? Batinnya menjerit dengan air mata yang sudah mengalir deras. Ia merasakan ada sesuatu yang berat menghimpit tubuhnya. Namun ia tidak tahu apa itu, jangankan untuk memindahkannya. Bersuara pun saat ini ia tidak mampu. Tenaganya sudah habis ketika ia sibuk berteriak untuk meminta pertolongan kepada siapapun. Perlahan mata indah itu satu kembali terpejam karena rasa kantuk yang menyerang membuatnya pasrah dengan apa yang akan terjadi setelah ini.